Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Umar bin Khattab mengatakan ta'allamul arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Belajarlah kamu bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agamamu. Nah, untuk dalam rangka agar kita memahami literatur keislaman yang notabene banyak dikarang dalam kitab-kitab berbahasa Arab, maka kita perlu untuk tetap menjaga semangat belajar bahasa Arab, utamanya adalah pelajaran nahwu shorof. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi nahwu wadih juzuk yang pertama, dan ini merupakan materi terakhir untuk juz pertama, akan membahas tentang an-na'tu. An-na'tu atau sering juga disebut dengan as-sifah, ya, sifat atau na'at. Mari kita perhatikan contoh-contoh berikut ini agar kita tahu mana yang disebut dengan na'at. Al-amsilatu, contoh-contoh. Contoh nomor 1. Hadza kitabun mufidun. Ini adalah buku yang bagus atau bermanfaat. Kata mufidun ini disebut dengan na'at. Harokatnya di sini dia marfu mengikuti kata kitabun. Kitabun ini disebut dengan man'utnya. Jadi ada na'at, ada man'ut. Mufidun ini adalah na'at, sedangkan kitabun di sini adalah man'utnya atau yang disifati. Mufidun ini sifat, sedangkan kitabun adalah yang disifati. Ini adalah buku yang berguna atau buku yang bermanfaat. Nah, padahal kalau kita bilang ini adalah buku, itu sudah dapat dipahami. Tetapi buku yang bagaimana? Nah, di situ ada bisa ditaruhkan sifat. Mufidun, buku yang bermanfaat atau banyak faidahnya. Itu. Kalau dia kitabun di sini marfu, maka mufidun ini juga ikut marfu. Jadi na'at itu selalu mengikuti man'utnya. Jadi kalau di sini kitabun dia marfu, maka mufidun sebagai na'at juga harus marfu. Coba kita lihat contoh yang kedua. Qara'tu kitaban mufidan. Saya telah membaca buku yang bagus atau buku yang bermanfaat, buku yang berfaedah. Di sini kata kitaban adalah man'ut. Naatnya mana? Naatnya di sini adalah mufidan atau sifatnya. Jadi di sini kalau kita lihat man'utnya dia nasab, maka naatnya juga ikut nasab. Jadi bagaimanapun kondisi man'ut, begitulah kondisi naat. Karena di sini man'utnya yaitu kitaban dia mansub, maka mufidan ini juga diharokati mansub mengikuti man'utnya. Mari kita perhatikan contoh yang ketiga. Nazartu fi kitabin mufidin. Saya melihat buku yang bagus atau buku yang bermanfaat, buku yang banyak sekali faedahnya. Di sini kalau kita lihat kitabin sebagai man'ut, dia di sini dalam keadaan jar atau majrur, karena di sini ada huruf jar yaitu fi. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa fi ini termasuk huruf jar yang fungsinya adalah menjarkan kata benda setelahnya. Kitabin ini dia majrur disebabkan karena adanya fi. Nah, di sini mufidin namanya ini adalah na'at, ya, atau kata lainnya itu adalah sifat dari kitabin. Karena di sini kitabin dia majrur, maka naatnya mengikuti man'utnya. Jadi dia dimajrurkan juga. Kalau kitabun dia marfu, maka mufidun juga marfu. Kalau dibaca kitaban di sini man'utnya dia mansub, maka di sini juga harus dibaca mufidan, harus mansub juga. Kalau di sini dibaca kitabin, maka
di sini mufidin juga dia harus dimajrurkan. Intinya naat itu selalu mengikuti man'utnya. Sifat itu selalu mengikuti mausufnya. Di sini kitabun adalah man'ut, mufidun adalah naat. Kitaban di sini man'ut, mufidan adalah naat. Kitabin di sini man'ut, mufidin adalah naat. Selalu mengikuti man'utnya. Baik, kita coba perhatikan pada contoh yang ada di sebelah kirinya. Yang nomor 1, hadza maidanun fasihun. Hadza ini maidanun, lapangan, fasihun, yang luas. Nah, di sini maidanun adalah man'ut, sedangkan fasihun di sini adalah naat yang disifati. Kalau misalnya kita bilang haza maidanun, ini adalah lapangan, itu sebenarnya kan sudah cukup, sudah dapat dimengerti. Namun sekarang kita mau memberi sifat pada lapangan ini. Apakah lapangannya itu luas? Apakah lapangannya itu sempit? Apakah lapangannya itu indah? Apakah lapangannya itu bagus? Perlu kita berikan sifat atau karakteristik tentang lapangan itu. Maka di sini kata fasihun adalah sifat dari maidanun, lapangan yang luas. Nah, dari sini kita dapat tambahan informasi bahwa lapangan dalam kalimat ini adalah lapangan yang luas. Itu. Maka fasihun ini disebut dengan naat. Di sini maidanun sebagai man'ut dia marfu, maka fasihun juga mengikuti harokat man'utnya yaitu marfu. Pada contoh yang kedua, ro'aitu saya melihat maidanan, lapangan, fasihan yang luas. Nah, maidanan di sini sebagai man'ut dia marfu, dia mansub. Fasihan sebagai naat mengikuti man'utnya, maka dia di sini juga dibaca mansub. Pada contoh yang ketiga, jaraitu fi maidanin fasihin. Saya berjalan di lapangan yang luas. Di sini maidanin sebagai man'ut dia majrur, maka fasihin juga sebagai naatnya harus mengikuti man'ut yaitu majrur. Intinya bagaimana harokat i'roban man'ut, maka seperti itulah i'roban dari naatnya. Mari kita perhatikan contoh bagian ketiga. Contoh nomor 1. Tafattahatil wardatul jamilatu. Bunga mawar yang indah itu mekar. Tafattahat ini artinya mekar, al-wardatu bunga mawar, al-jamilatu yang indah. Jadi diartikan bunga mawar yang indah itu telah mekar. Di sini al-wardatu sebagai man'ut dia marfu. Al-jamilatu ini naatnya juga ikut marfu di sini. Kemudian contoh yang nomor 2, qataftu al-wardatal jamilata. Qataftu di sini artinya saya telah memetik al-wardata bunga mawar, al-jamilata yang indah. Di sini kata al-wardata adalah man'ut, dia dalam keadaan mansub, maka al-jamilata sebagai naat juga harus dalam keadaan mansub. Jadi harokatnya itu atau posisi i'robnya itu harus tetap sama. Selanjutnya contoh yang ketiga, nazartu ilal wardati al-jamilati. Nazartu saya melihat ilal wardati bunga mawar. Di sini dia sebagai man'ut berharokat jar atau kasroh, maka al-jamilati juga harus dibaca kasroh. Jadi sama-sama kasroh. Saya melihat bunga mawar yang indah. Nah, jadi biasanya naat itu kalau kita terjemahkan itu memiliki tambahan kata yang, ya. Misalnya hadza kitabun mufidun. Ini buku yang berguna atau bermanfaat. Qara'tu kitaban mufidan. Saya membaca buku yang bermanfaat. Nazartu fi kitabin mufidin. Saya melihat atau saya membaca, merenungkan buku yang bermanfaat. Hadza maidanun fasihun. Ini lapangan yang luas. Nah, biasanya kata sifat ini selalu diartikan yang dalam bahasa Indonesia, ya. Ra'aitu maidanan fasihan, saya melihat lapangan yang luas.
Jaraitu fi maidanin fasihin, saya lewat di lapangan yang luas. Nah, selalu diartikan yang dalam bahasa Indonesia. Itu kalau diartikan yang dalam bahasa Indonesia itu biasanya adalah naat atau sifat. Begitu juga pada tahatil wardatul jamilatu. Bunga mawar yang indah itu mekar atau telah mekar. Qataftul wardatal jamilata, saya memetik bunga mawar yang indah. Nazartu ilal wardatil jamilati, saya melihat bunga mawar yang indah. Jadi al-jamilati ini disebut dengan naat atau sifat. Untuk lebih jelasnya penjelasan tentang naat ini, mari kita baca pembahasannya. Al-bahthu, pembahasan. Kullu kalimatin, setiap kata, minal kalimatis salafi, pada kata-kata yang 3 di atas, yaitu kata mufidun, kemudian fasihun, dan al-jamilatu, tan'atul ismah alladhi qablaha, itu menjadi naat pada isim yang sebelumnya. Ay tadullu ala sifatin fihi, atau menunjukkan atas sifat padanya. Walizalika tusamma na'tan wa yusammal ismul lazi qablaha man'utan, sehingga kata itu disebut dengan naat dan kata yang sebelumnya disebut dengan man'ut. Mari kita perhatikannya. Jadi di sini mufidun, mufidan, dan mufidin ini disebut dengan naat. Kata sebelumnya, apa kata sebelumnya? Berarti kitabun, kitaban, dan kitabin. Ini disebut dengan man'ut. Begitu juga pada kata fasihun, fasihan, dan fasihin, ini disebut dengan naat. Dan kata sebelumnya, berarti kan kalau kata sebelumnya maidanun, maidanan, dan maidanin, ini disebut dengan man'ut. Nah, al-jamilatu, al-jamilata, dan al-jamilati ini disebut dengan naat. Kata sebelumnya yaitu al-wardatu, al-wardata, dan al-wardati ini disebut dengan man'ut. Itu ya maksudnya. Nah, kemudian sekarang kita lanjutkan pembahasannya. Wa idza ta'ammaltah, kalau kamu perhatikan, kulla na'tin, setiap naat, min hazi'in nu'utis salasati, dari naat-naat yang 3 ini, wajadtahu yatsba'ul man'utah fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi, engkau akan menemukan bahwa naat itu selalu mengikuti man'utnya pada saat rofa, nasab, atau jar. Nah, mari kita lihat di atas tadi ya, contoh yang tadi. Di sini naat selalu mengikuti man'utnya, maksudnya mufidun, mufidan, dan mufidin ini selalu mengikuti harokat dari kata sebelumnya. Di sini kitabun dia berharokat marfu, maka mufidun ikut marfu. Di sini kitaban dia berharokat mansub, maka mufidan ikut mansub. Jadi selalu mengikuti man'utnya. Di sini kitabin dia berharokat kasroh, maka mufidin ini juga berharokat kasroh. Begitu juga pada contoh maidanun fasihun, maidanan fasihan, maidanin fasihin. Jadi intinya dia selalu mengikuti man'utnya pada rofa, nasab, dan jarnya. Fakalimatu mufid, maka kata mufid, fil amsilati salasati, pada contoh yang 3 di atas, al-ula, yang pertama, ja'at marfu'atun, ja'at marfu'atan, datang dalam kondisi marfu, thumma mansubatan, kemudian mansub, thumma majrurotan, kemudian majrur, taba'an lil ismil mazkuri qablaha, mengikuti isim yang disebutkan sebelumnya. Wa kazalikal kalimatan, begitu juga 2 kata setelahnya, yaitu fasihun wal jamilatu, yaitu kata fasih dan jamilah, fil amsilatil baqiyati, pada contoh yang sudah lewat. Wa hadza amun fi kulli kalimatin tan'utu ma qablaha. Jadi dia itu selalu mengikuti pada naat yang kata sebelumnya. Al-qawaidu, kaidah. Nah, ini kaidahnya yang perlu kita
hafalkan ya. An-na'tu, na'at itu lafzun adalah lafaz yadullu ala sifatin, yang menunjukkan atas sifat. Makanya biasanya dalam bahasa Indonesia diartikan yang bagus, yang baik, yang cantik, yang gagah, yang kecil, yang besar, yang tinggi gitu. Biasanya seperti itu. Fi ismin qablahu menunjukkan atas sifat pada kata benda sebelumnya. Wa yusammal ismul mausufu man'utan, dan kata benda yang disifati itu disebut man'ut. Kata sifatnya disebut na'at, kata yang disifati disebut man'ut. An-na'tu yatsba'ul man'utah fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi. Dan na'at itu selalu mengikuti man'utnya pada rofa'nya, nasabnya, dan jarnya. Jadi maksudnya kalau man'utnya ini rofa, maka na'atnya juga harus rofa. Kalau man'utnya ini nasab, maka na'atnya juga harus nasab. Dan kalau man'utnya ini majrur, maka na'atnya juga harus majrur. Jadi harokatnya itu selalu sama, ya, tidak boleh berbeda. Nah, ini adalah sekelumit penjelasan tentang na'at dan man'ut. Kesimpulannya, na'at dan man'ut itu harus sama pada rofa'nya, nasabnya, dan jarnya. Kemudian na'at ini adalah kata sifat yang mensifati mausubnya atau man'utnya. Di sini kitabun sebagai man'ut yang disifati, mufidun ini adalah sifatnya. Haza kitabun mufidun. Ini buku yang berguna. Sifat dari buku ini apa? Mufidun. Ya, sifatnya itu mufidun. Maidanun fasihun, lapangan yang luas. Sifat dari lapangan ini apa? Luas. Ya. Jadi fasihun ini sifat, maidanun ini mausub. Atau dengan kata lain, fasihun ini adalah na'at, maidanun ini adalah man'ut. Jadi na'at man'ut ini harus selalu sama i'robannya, yaitu kalau man'utnya ini rofa, maka na'atnya juga harus rofa. Kalau man'utnya ini nasab, maka na'atnya juga harus nasab. Kalau man'utnya ini jer, maka na'atnya juga harus jer. Begitu pembahasan tentang na'at. Semoga ini dapat dipahami. Jika ada yang ingin didiskusikan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita cukupkan sampai di sini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.